Makanya setiap waliullah itu ketika dia berdoa kepada Allah, karena dia sudah terkenal sama malaikat, dia sudah terkenal sama Allah. Setiap dia minta, permintaan dia tidak pernah aku tolak, kata Allah. Tapi dengan 3 syarat. Ya, ada 3 syarat. Yang pertama, la yad'u bi ismin. Tidak berdoa dengan dosa. Kiban dengan dosa. Getanya bantah pebut maksiat. Lam hatinya dosa na, habis tak kegop tak kalian maksiat. Hana pun tak berdoa katanya Pak. Menyo katanya tak pegat maksiat. Kita berdoa, hana pun harap doa akan dikabulkan oleh Allah sebelum kita minta maaf terhadap dosa yang kita lakukan tadi. Audio. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma ja'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Kaum muslimin dan muslimat sidang jamaah subuh yang dirahmati Allah. Apa keunggulan waliullah tadi? Apa keunggulan? Di sini disebutkan 2 keunggulan. Keunggulan yang pertama, wala in sa'alani la'atiyannahu. Ini taukidnya sudah lebih, taukidnya Pak. Taukidnya sudah lebih. Kalau di dalam bahasa ilmu balaghah, ini namanya sudah khabar ingkari namanya. Ada orang tidak percaya. Mungkin gejagal oleh Allah, mungkin. Mungkin hanangop lam laut, mungkin. Ya nampak. Padahal secara logika laut itu kalau kita masuk ke laut nak terapung dia masuk terus ke bawah. Apa mungkin? Ya nampak. Karena manusia tidak percaya, maka Allah Subhanahu wa taala melalui hadis qudsi ini Allah mengatakan apa? Ini ada taukid banyak, ada 4 taukid. 4 taukid. Mana taukidnya? Yang pertama la, itu lam taukid atau lam ibtida, lam taukid. In syarat itu, setiap syarat itu taukid, menguatkan. Yang kedua la u'tiyanna, itu ada lam taukid lagi, Pak. Kemudian ada nun taukid lagi, Pak. La u'tiyannahu. Kalau dia minta kepadaku, akan aku berikan kepada dia. Dia minta atau tidak dia minta. Ya, memang. Dia minta, saya berikan. Tidak dia minta, saya berikan juga. Ya. Makanya setiap waliullah itu, ketika dia berdoa kepada Allah, karena dia sudah terkenal sama malaikat. Dia sudah terkenal sama Allah. Setiap dia minta, permintaan dia tidak pernah aku tolak, kata Allah. Tapi dengan 3 syarat. Ya, memang. Ada 3 syarat. Yang pertama, la yad'u bi ismin. Tidak berdoa dengan dosa. Kiban dengan dosa. Getanya bantah pebut maksiat. Lam hatinya dosa na, habis tak kegop tak kalian maksiat. Hana pun tak berdoa getanya Pak. Menyo getanya tak pegat maksiat. Kita berdoa, hana pun harap doa akan dikabulkan oleh Allah sebelum kita minta maaf terhadap dosa yang kita lakukan tadi. Ya Allah, lon pun nyilum baju haram ya. Nulake maaf dari yang haram tadi, baru berdoa kepadaku. Kita memakai baju, kita pergi baju haram baca kayak tajak semayang. Hana pun dia berdoa katanya. Bahkan karena yang haram buat tubuh katanya. Bagaimana caranya? Lepaskan baju haram itu dan berdoa kepada Allah. Ini syarat yang pertama. Syarat yang kedua, qati'ur rahim. Sehebat apapun ibadah seseorang, dah pengah lon waliullah lon dah pengah hebat. Tetapi dia memutuskan hubungan silaturahmi. Hana get nganti bulan, hana pengharap yang baik. Ada hadis Rasulullah, hadis sahih Rasulullah. Rasulullah mengatakan doa kalian dikabulkan kecuali qati'ur rahim. Orang yang memutuskan hubungan silaturahmi dengan siapapun. Dengan tetangganya, dengan sanak familinya, dengan keluarganya, dengan kerabatnya. Hana pun harap doa akan aku kabulkan, kata Allah Subhanahu wa taala. Termasuk juga sabda Rasulullah SAW. Artinya mengatakan yang qati'ur rahim tidak dikabulkan doanya. 2. Yang ketiga, az-zulmu. Orang yang menzalimi orang lain. Sebelum dia minta maaf dulu, maka doanya jangan pernah harap akan dikabulkan oleh Allah. Menzalimi itu bisa saja begini, mengurangi timbangan, menzalimi kau.
Cok hak gop itu mendalimi gop. Hak gop sekian tapi dah cok hak gop, mendalimi si pula. Orang yang mendalimi orang lain jangan pernah harap doanya akan dikabulkan oleh Allah sebelum dia minta maaf dulu terhadap dosa yang tadi. Nyohan apa harap? Oh lon waliullah, apa waliullah ni tak zalimi gop. Maka maksud ini yang dikatakan waliullah itu dia tidak berdosa. Kalaupun dia berdosa dia minta maaf pada Allah. Tidak memutuskan hubungan silaturahmi. Yang ketiga dia tidak berbuat zalim. Ya. Ini yang pertama, ini keunggulan orang-orang yang menjadi waliullah. Kalau dia minta sesuatu maka akan dikabulkan oleh Allah. Pada suatu hari Rasulullah berdialog dengan seorang pemuda, seorang sahabat namanya Aqra namanya. Ketika berdialog dengan Aqra, wahai Aqra, rupanya ada seorang pemuda lewat. Jadi pemuda ini compang-camping, oleh kibang-kibang pakaian pi hanajib. Kemudian dia tidak terkenal, hanya terkenal. Ketika lewat, Rasulullah bertanya kepada Aqra, ya Aqra, kamu barusan melihat ada pemuda barusan lewat. Siapa dia Aqra? Apa kata Aqra? Ya Rasulullah, nyankan sahabat sangnya. Kalau dia sahabat, dia akan berhenti di sini dan mengucapkan salam kepada engkau ya Rasulullah. Nyankan sahabat, bukan orang terkenal, urang gasin. Mungkin saja dia musafir. Oleh kiban. Artinya tidak terus rapi, bahan rapi. Pakaian juga tidak rapi. Mungkin ada kotor-kotor di pakaiannya. Apa kata Aqra? Ya Rasulullah, kalau dia melamar wanita, seorang wanita, maka wanita itu sebelum dilamar saja sudah tidak mau sama laki-laki ini. Yang pumpeng, taputan, penampilan agaknya. Sudah, Rasulullah diam saja. Lewat pemuda yang kedua. Rapi sekali orangnya. Ya, rapi dah orang. Rasulullah bertanya, ya Aqra, siapa ini? Wah ya Rasul, dia seorang petinggi di sini ya Rasulullah. Dia seorang yang terkenal ya Rasulullah. Dari penampilan saja kita sudah tahu dia orang kaya ya Rasulullah. Ini laki-laki ini sebelum melamar seorang wanita, lamarannya sudah diterima. Kalau melamar sudah diterima. Bahkan orang lain minta untuk supaya anaknya dilamar oleh pemuda ini. Apa kata Rasulullah? Pemahaman kamu salah wahai Aqra. Secara dunia memang yang kedua itu terkenal Aqra. Tetapi Aqra, kamu perlu tahu. Itu yang pertama lewat tadi. Dia itu sekali dia angkat tangannya, dalam detik itu dikabulkan doanya oleh Allah. Para malaikat mengaminkan doanya, kata Rasulullah SAW. Kamu kenal siapa dia? Dia waliullah itu. Ya, dia waliullah. Apapun yang dia lakukan selalu terkontrol oleh Allah. Setiap dia berdoa dalam detik itu akan dikabulkan oleh Allah. Mudot-dot Aqra. Tapi pemuda kedua dia tidak dikenal oleh Allah. Tidak dikenal oleh malaikat. Nyai berdoa puluhan tahun dia berdoa. Lagi memang secara dunia dia dikenal. Tapi tidak dikenal oleh para malaikat. Mungkin yang mengenal dia malaikat maut mentang, Pak. Ya, malaikat maut. Batik jabut nyawa. Malaikat lain hana suat duri, masa di bulan alam bah meninggal gini. Tapi malaikat maut karena tugasnya, Pak. Soalnya si bulan yang penggatnya kakilah tertarik nyawa Pak, karena sudah ajalnya. Ini satu, kelebihan yang pertama. Kelebihan yang kedua. Wala in ista'adzani, kalau dia minta perlindungan kepadaku, dalam detik itu aku berikan perlindungan kepada dia. Dah contoh ya. Ashabul Kahfi. Ashabul Kahfi itu waliullah. Dari mana kita tahu waliullah? Apapun yang dilakukan selalu dalam kontrolan Allah Subhanahu wa taala. Kewajiban dia lakukan, kemudian yang sunah-sunah dia juga dia lakukan. Cuma mungkin pada waktu itu kan belum ada kewajiban salat. Ya, kewajiban salat belum ada. Cuma di dalam Taurat itu sudah ada. Salat itu cuma 2 rakaat. Ya. Kemudian bayar zakat juga ada. Untuk menyembah Allah juga ada. Tetapi tidak sama ketika sudah diturunkan kewajiban salat 5 waktu. Waktu itu belum ada salat 5 waktu. Tapi pemuda ini patuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika mereka tidak tahu mau lari kemana lagi, di depan mereka sebuah gua. Ini kalau di Yordania itu ada sebuah gua Ashabul Kahfi. Gua itu terbuka, pintunya terbuka. Kalau kita masuk lempang ya, Pak, lempang ya. Jadi bukan tersembunyi seperti gua Hira, tidak. Kalau gua Hira itu turun ke bawah. Kemudian Bukit Sur gitu juga turun ke bawah nih, Pak. Sehingga bisa jadi tempat bersembunyi. Tapi gua Ashabul Kahfi tidak bisa jadi tempat sembunyi, ya, Pak. Lagi gubuk biasa, ya, Pak. Maka mereka berdoa kepada Allah, ya Allah, kami tidak tahu mau berbuat apa lagi. Jadi kami tidak tahu mau berbuat apa lagi. Akhirnya mereka berdoa kepada Allah, ya Allah, tolong jaga kami dan berikan petunjuk kepada kami. Langsung direspon oleh Allah, fadarabna ala adhanihim fil kahfi sinina adada. Saya jaga dia 309 tahun lamanya. Sebagian mengatakan 300 tahun lamanya. Rupanya perbedaan tahun 300 tahun, 309 tahun, rupanya dua-dua benar.
Satu dikira dengan tahun Hijriah, satu dikira dengan tahun Masehi. Jadi artinya dua-dua benar. Jadi makanya kalau seandainya waliku itu dia minta pertolongan kepadaku dalam hitungan detik akan aku tolong dia. Maka jika katanya ketika berdoa kepada Allah, apakah nak tolong? Berarti nama masalah katanya. Apa masalahnya? Bisa saja kita sedang berbuat dosa, bisa saja kita sedang memutuskan hubungan silaturahmi, bisa saja kita sedang mendalimi orang lain. Maka kalau ingin dikabulkan doa kita, maka jangan lakukan 3 hal ini. Kalaupun kita lakukan, bertobatlah, minta ampunlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari. Ya, Imam Al-Bukhari. Maka kalau kita nanti tersedat di dalam kitab Al-Bukhari, Imam Bukhari, atau nanti ada di dalam kitab syarahnya, Pak. Ya, yang dikarang oleh Ibnu Hajar Al-Asqalani. Ada syarahnya itu, syarah hadis Imam Bukhari, di situ kita ketemukan. Atau kita nanti mencari hadis qudsi. Dalam hadis qudsi ada juga hadis ini. Hadis Arba'in Nawawi juga ada hadis ini. Ya, hadis ini juga ada. Ya. Jadi mudah-mudahan ada manfaatnya. InsyaAllah pertemuan selanjutnya kita lanjut hadis ke-39 insyaAllah. Mudah-mudahan ada manfaatnya bagi saya sendirian jamaah sekalian. Subhanakallah bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.